Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Chelsea versus Nottingham Forest yang berakhir untuk kemenangan Nottingham Forest dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini berarti Nottingham Forest bisa kembali menang di kandang Chelsea setelah terakhir kali mereka meraih kemenangan adalah pada tahun 1995 tepatnya di bulan Januari. Artinya Nottingham Forest bisa kembali meraih kemenangan di kandang Chelsea setelah 28 atau 29 tahun lamanya. Dan ini merupakan kekalahan kedua bagi Chelsea masih di awal musim. Jadi sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah Mauricio Pochettino akan tetap bertahan sebagai pelatih Chelsea sampai akhir musim atau mungkin dia juga akan mengikuti jejak pelatih sebelumnya yang melatih Chelsea, yakni Tuchel dan juga Graham Potter. Karena owner dari Chelsea ini, Todd Boehly, tidak bisa dipercaya teman-teman. Saya masih ingat musim lalu ketika dia menunjuk Graham Potter untuk menjadi pelatih, dia pernah mengatakan bahwa jika Chelsea tidak lolos ke kompetisi antar klub Eropa, maka pekerjaan dari Graham Potter itu akan tetap safe. Dia tidak akan pecat Graham Potter, tapi kenyataannya berbeda. Dia tetap memecat Graham Potter. Ya kita tunggu nanti kelanjutan drama dari Chelsea Football Club. Dan pertandingan kedua yang ingin saya bahas atau yang ingin saya memberikan previewnya adalah pertandingan big match antara Arsenal versus Manchester United yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ini juga ngeri-ngeri sedap teman-teman, karena walaupun masih di awal musim, ya permainan dari dua tim ini belum bagus ya. Bahkan menurut saya Mikel Arteta melakukan beberapa blunder dalam pergantian pemain dan juga dalam memilih starting line-up-nya. Nanti akan saya jelaskan. Sedangkan bagi Erik ten Hag, ya kita lihatlah, walaupun taktik permainan itu sama, main mengandalkan counter, main mengandalkan fast break, penyerangan dari sayap, tapi masih sulit bagi tim ini untuk bisa mencetak banyak gol, bahkan lini pertahanannya masih kropos teman-teman. Ya karena performa dari Lisandro Martinez tidak seperti musim lalu. Pertama-tama saya ingin memberikan review dari pertandingan antara Chelsea versus Nottingham Forest yang awalnya saya kira bahwa Chelsea akan bisa meraih kemenangan. Tapi ternyata di atas lapangan Nottingham Forest bermain jauh lebih efisien teman-teman. Apa sih artinya efisien dalam sebuah pertandingan sepak bola? Artinya para pemain dari Nottingham Forest bermain secara taktis. Mereka paham apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa membuat para pemain Chelsea itu frustasi. Karena walaupun Chelsea unggul dari segi penguasaan bola dan juga total jumlah peluang, tapi mereka mendapatkan 0. Mereka tidak bisa mencetak 1 gol pun. Sedangkan Nottingham Forest, para pemain yang bermain dengan sabar, fokus di defense, efisien mengalirkan counter attack, tapi berbahaya setiap kali mereka menyerang, justru bisa mencetak 1 gol dari hanya 2 peluang yang berbahaya yang bisa mereka ciptakan. Sedangkan Chelsea memang yang on targetnya 2, tapi secara keseluruhan mereka bisa menciptakan 5 peluang yang berbahaya. But again, like I told you, seperti yang tadi saya katakan, hasilnya apa? 0 besar. Gak bisa mencetak 1 gol pun, tidak mendapatkan poin juga. Kan sebelumnya menang lawan Luton Town, ya wajar lah menang. Luton itu kan adalah tim promosi, tapi Nottingham Forest juga bukan tim yang buruk kan. Sebelumnya main di Old Trafford, mereka sempat unggul dengan skor 0-2 walaupun kena comeback. Kemudian bermain di kandang Arsenal, mereka juga bermain cukup bagus ya, walaupun akhirnya mereka juga kalah dengan skor 2-1. Dan sebelumnya kalau nggak salah sudah menang ya lawan Sheffield United. Jadi ini adalah kemenangan kedua bagi Nottingham Forest. Dan kalau bagi saya pertandingan sih gak berapa seru, karena ya Chelsea bermain setengah lapangan, tapi buat apa juga mau bermain setengah lapangan tapi gak bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Kan selalu saya katakan bahwa masalah dari Chelsea adalah creating big chances and also scoring the goals. Ketika saya mengatakan itu pada saat saya memberikan review dari pertandingan antara Chelsea versus Liverpool, banyak di antara teman-teman yang feeling saya adalah fans dari Chelsea tidak sepakat dan mengatakan enggak kok, sudah bagus kok peluangnya, padahal kan enggak. Dan Jackson, saya pernah mengatakan ini bukan striker yang bisa diandalkan, betul kan? Sayangnya Nkunku cedera. Kalau Nkunku mungkin bisa beda lah Chelsea karena dia bisa melakukan finishing. Lihat saja itu Jackson, aduh. Masa di depan gawang tuh tendangannya melayang begitu setelah Sterling tuh memberikan crossing yang deflected. Padahal Pochettino tidak melakukan perubahan di starting lineup Chelsea loh. Ini starting lineup yang sama yang membantai Luton Town. Tapi walaupun mereka sudah menguasai jalannya pertandingan, mereka tidak bisa mencetak gol sama sekali. Dan ada beberapa kesalahan di lini pertahanan mereka. Apalagi dari gol Nottingham Forest, kok gak ada pemain yang mengawal.
atau melapisi lini pertahanan. Betul kan teman-teman? Maka itu kita lihat permainan dari Forest itu setiap kali mereka counter attack berbahaya karena tidak ada pemain dari Chelsea yang melakukan covering di lini tengah atau yang memberikan bantuan bagi lini pertahanan dari Chelsea. Maka itu di babak pertama beberapa kali serangan balik dari Nottingham Forest ini sangat berbahaya. Dan Nottingham Forest hanya melakukan satu perubahan sih di line up. Pelatih mereka Steve Cooper ini pintar juga ya. Dia juga tidak ingin banyak melakukan perubahan dari starting lineup yang juga menyulitkan Manchester United di Old Trafford loh pada saat itu. Dan penjaga gawang mereka Matt Turner juga bagus ya, mantan penjaga gawang dari Arsenal yang memang tidak mendapatkan tempat lah ya di Arsenal. Ya itulah Arteta. Dia lepas saja pemain-pemain yang bagus kan. Sebelumnya dia melepas Martinez kan ke Aston Villa. Padahal Martinez kan pemain bagus, betul kan, sebagai penjaga gawang membawa timnasnya menjadi juara di Piala Dunia lalu. Ya itulah Mr. Arteta ya. Hati-hati nih Arteta, kalau kalah lagi jangan kaget nanti dia yang under pressure. Jadi gak bisa ada alasan lagi nih dari Arteta. Wah, saya malahan jadi membahas Arsenal. Oke, coming back to Chelsea versus Forest. Jadi ya, yang saya melihat dari Chelsea ini masalah mereka yang pertama adalah bahwa mereka tidak efektif untuk menciptakan peluang yang berbahaya dan terlalu lama mengotak-ngatik bola. Oke lah, memang ada upaya dari para pemain Chelsea untuk syuting dari luar kotak penalti, tapi gak ada yang on target juga kan, gak ada yang akurat. Gallagher, Enzo, Sterling juga sama, walaupun Sterling lebih individu, tapi Jackson ini yang salah, dia juga ada sekali diving itu kan. Ngapain dia diving begitu? Dan saya agak bingung dengan Pochettino, kenapa dia harus tarik keluar Malo Gusto? Malo Gusto ini lagi bermain bagus sebetulnya. Dia lah yang bisa memberikan suplai bola. Yang dimainkan siapa? Mudryk. Mudryk mendingan mudik aja, udah gak guna. Ini pemain saya sudah mengatakan beberapa kali. Dia syuting juga dari jauh ketika dia sebetulnya sudah diblok ruang tembaknya. Buat apa dia syuting dari jauh kan? Gak menghasilkan apapun. Gak bisa berbuat apa-apa pemain yang satu ini. Dan di awal babak kedua tuh mantap banget tuh serangan dari Forest ya. Sebelumnya Yates juga melepaskan tendangan jarak jauh sebelum Awoniyi. Wah, ini pemain yang memang berbahaya ya. Memberikan passing di antara kaki dari Thiago Silva ke siapa? Ke Elanga. Di mana Elanga bisa mendapatkan bola tersebut dan melakukan finishing. Elanga ini kalau nggak salah masuk juga sebagai pemain pengganti lawan Arsenal ya. Ngeri-ngeri sedap nih pemain ini. Dia juga yang memberikan umpan ke Awoniyi pada saat itu. Tapi kali ini dia yang menerima umpan dari Awoniyi. What a finishing. Saya agak kaget sih Chelsea kebobolan karena ya sejauh ini kita melihat bahwa defense-nya solid karena ada bantuan dari tengah, tapi mungkin di awal babak kedua ketika para pemain di tengah itu lebih fokus dalam menyerang, saya agak ngerti Caicedo kok permainannya bisa menurun ya. Ketika bermain di Chelsea nggak ada covering dan Forest bisa mencetak gol. Setelah itu Chelsea setengah lapangan digempur habis. Sepertinya Chelsea lagi latihan untuk menyerang dan Forest belajar untuk bertahan. Dan ternyata dalam urusan ini Forest lah juaranya atau Forest lah yang menang. Karena mereka bisa bertahan dengan baik. Gak banyak chances yang berbahaya dari Chelsea. Justru Thiago Silva hampir mencetak gol. Bayangkan center back yang hampir mencetak gol jelang pertandingan berakhir. Jadi yang bisa kita pelajarin dari pertandingan Chelsea, percuma juga menguasai bola lama. Percuma juga jika terlalu lama menguasai bola ketika sudah mendekati pertahanan tim lawan. Yang harus dilakukan adalah fast passing, fast movement, coba cari ruang. Saya tidak melihat ada pemain dari Chelsea yang pintar mencari ruang di padatnya lini pertahanan dari Nottingham Forest ya. Dan walaupun mereka sudah berupaya syuting dari luar kotak penalti, tapi tendangannya gak akurat. Jadi Arsenal juga sulit menang lawan Forest, tapi ada juga syuting dari para pemain mereka yang akurat sehingga mereka bisa menang. Manchester United juga sama seperti itu kan. Jadi ada pemain yang bisa melakukan finishing. Bahkan pemain-pemain dari second line dari MU itu yang mencetak gol lawan Nottingham Forest kan. Casemiro, kemudian Eriksen dan juga Bruno penalti ya. Jadi second line ini harus aktif, tapi saya melihat dari second line dari Chelsea gak ada yang punya naluri untuk mencetak gol. This will be a big problem for Chelsea because they don't have a striker. Mereka tidak punya striker yang haus gol. Yang ada Jackson, yang saya gak ngerti ngapain dia di atas lapangan. Jadi saya melihat secara keseluruhan para pemain Chelsea itu hanya berlari kiri, berlari kanan, masuk ke tengah tapi tidak bisa berbuat banyak. Maka itu wajar mereka kalah teman-teman. Jadi saya bukan ingin mengejek Chelsea, tapi ya faktanya seperti itu. Para pemain Chelsea itu hanya bermain ngotot, tapi otaknya nggak jalan. Kalau otak mereka jalan, mereka harus bisa melakukan improvisasi dalam melakukan serangan. Seperti apa? Ketika dua wingback itu sudah macet, dari tengah itu harus ada pemain yang berani melakukan penetrasi. Enzo is not that, Caicedo is not that. Madueke bermainnya lumayan baik, tapi sudah terlambat dia masuk. Dan ini adalah kemenangan yang historis juga tentunya bagi Nottingham Forest. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar antara Arsenal versus Manchester United. Wah, saya sudah was-was duluan. Karena MU ya walaupun formnya juga belum bagus, tapi tetap saja bahaya teman-teman. Karena mereka punya juga banyak pemain yang berkualitas dan juga pemain-pemain yang sudah matang. Arsenal ini kan banyak pemain muda. Dan saya juga gak ngerti kenapa Mikel Arteta harus menempatkan Partey itu di
fullback sebelah kanan. Ya apapun alasannya itu, kalau menurut saya gak menguntungkan juga bagi Arsenal. Jika dia bermain di tengah, Partey, Rice, dan Odegaard, saya pikir lebih solid. Karena sekarang yang akan dihadapin adalah Casemiro, Eriksen dengan Bruno. Nah, iya kan? Nah inilah kekuatan dari Manchester United di tengah mereka. Memang MU banyak kehilangan pemain di belakang, tapi jika di tengah ini jalan, mereka akan bisa melapisi lini pertahanan mereka yang gagal dilakukan oleh para pemain Chelsea. Wah, keinget Chelsea lagi. Nah, jadi walaupun MU kehilangan banyak pemainnya, Varane, Malaysia, Luke Shaw, betul kan teman-teman, dan Højlund masih diragukan untuk tampil. Ya jika dia tampil bagus, artinya Rashford akan bermain di kiri. Ya tapi MU tetap adalah tim yang bahaya, apalagi kalau mereka bisa main counter attack. Itu kan kelemahan dari Arsenal. Ketika kena counter attack dari para pemain tim lawan. Arsenal kita tahu kehilangan Timber, saya harap Zinchenko akan main. Walaupun kadang-kadang pemain ini lupa ya untuk bertahan. Tapi kalau dia main, dia bisa memberikan pressure nih kepada Anthony jika Anthony dimainkan dari awal. Terus prediksinya seperti apa? Kalau menurut saya teman-teman, prediksinya bahwa MU punya chance untuk mendapatkan poin di kandang Arsenal. Kenapa saya mengatakan ini padahal MU tidak full team? Karena MU sebetulnya ketika bermain counter itu sangat berbahaya. Bagi Arsenal, jika mereka ingin menang, mereka harus bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini dan memainkan tempo. Kalau mereka ketinggalan lebih dulu, akan sulit bagi mereka untuk menyamakan kedudukan. Saya bukan mengatakan tidak mungkin, tapi akan sulit. Teman-teman tahulah ya, sulit bagi mereka untuk comeback ketika mereka tertinggal. Tapi entah mengapa nih, ya MU kalau tidak diunggulkan, kadang-kadang juga bisa menyulitkan tim-tim lawan sih. Dan setelah mereka kalah di kandang Tottenham Hotspur, seharusnya Erik ten Hag sudah belajar bahwa pemainnya harus lebih fokus dalam bertahan dan jangan memberikan ruang kepada para pemain tim lawan dan jangan melakukan kesalahan. Jadi tidak mudah bagi Arsenal untuk meraih kemenangan. Kalau mereka bisa menang ya tentu saya akan happy. Tapi untuk sementara ini, kalau feeling saya, MU akan menyulitkan Arsenal di kandang Arsenal. Apa prediksi dari teman-teman? Silahkan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.